Baiklah, eh, video kali ini akan mengeksplorasi mengenai mahwal iman. Apa itu sebenarnya iman? Mengapa ada iman? Bagaimana apakah iman itu bisa berkurang, bertambah? Apakah iman seseorang itu ada tingkatannya? Dan bagaimana seorang itu bisa dikatakan beriman? Ada 4 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, definisi dari iman, kemudian karakteristik iman, tingkatan dan hubungan antara iman dan amal. Saya ingin mengawali penjelasan mengenai konsep iman ini dari sebuah hadis yang cukup terkenal, riwayat Muslim. Hadisnya berbunyi begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi. Wa dzalika adhaful iman." Man ra'a minkum, barang siapa melihat kemungkaran di antara kalian, falyughayyirhu biyadihi, maka rubahlah biyadihi dengan tangan, kemampuan tangan atau kekuasaan kalian. Tangan itu mengistilahkan kekuasaan. Misalnya kalau kalian ketua RT, kalau kemudian lurah, maka dengan kekuasaannya lurah ini kemudian mengubah kemungkarannya. Fa illam yastati, dan apabila kalian bukan lurah, bukan RT dan seterusnya, maka fabilisan, nasihatlah. Gunakan dengan cara nasihat kayak sekarang yang saya gunakan, fabilisan ini. Dan jika kemudian menggunakan nasihat kalian tidak bisa, fa illam yastati' fa biqalbihi, maka gunakanlah dengan hati. Maka rubahlah dengan hati. Artinya hati kalian menentang. Berdoalah semoga kemungkaran yang dia lakukan segera bertobat dan seterusnya di dalam hati. Namun ada satu catatan, wadzalika, merubah sebuah kemungkaran di dalam dengan menggunakan hati, itu merupakan iman yang lemah. Maksudnya apa di sini? Artinya dalam iman itu ada tingkat-tingkat implementasinya. Implementasi iman terkuat adalah dengan kekuasaan. Tidak hanya dengan hati, karena apa? Dengan kekuasaan, dengan regulasi dan seterusnya, itu bisa merubah mayoritas perilaku seseorang. Kemungkaran gitu ya. Banyak kemungkaran dengan lisan bisa cukup luas lingkupnya, dan dengan hati itu efeknya tentunya lebih rendah. Jadi itu maksudnya. Artinya iman itu sendiri secara definisi itu bisa kita manai dengan mengetahui berdasarkan apa? Berdasarkan indera. Indera kita itu merasakan keberadaan Tuhan yang menciptakan alam ini dengan alam dan lain sebagainya. Kemudian dengan akal kita mengetahui dengan akal kita berpikir bahwa kita itu diciptakan oleh Allah dengan
bisa mengetahui iman. Iman juga berarti membenarkan, tasdik, percaya. Percaya pada apa? Hati ini percaya, jadi tidak cukup dengan indera akal dan mengetahui melalui kabar yang benar, tetapi kita juga harus membenarkannya dengan kemantapan hati. Kita harus sekuat hati, kita harus benar-benar kuat, yakin terhadap malaikat-malaikat Allah, Rasul Allah, terhadap Allah, terhadap gaib, terhadap qada dan qadar. Kemudian dalam iman juga terkandung qaul, jadi kita harus berucap. Maka sebagai tanda orang masuk Islam itu mengucap syahadat. Oleh karena itu orang yang beriman dia itu wajib mengucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tidak hanya dalam hati saja. Orang yang beriman, ini dalam hati sini dalam tingkatan yang amal ini, beramal. Fisik, tangan dengan lisannya itu mencegah kemungkaran. Dia mengimplementasikan keimanannya secara fisik. Itu mengenai definisi dari iman. Iman adalah mengetahui akal dengan akal, indera dan kabar sodik, mempercayai dengan hati, berucap dengan kalimat syahadat, dan beramal dengan mencegah kemungkaran baik dengan tangan maupun lisan, gitu ya. Selanjutnya, beberapa penyimpangan dalam mendefinisikan iman. Ada golongan-golongan teologi Islam, salah satunya Murji'ah, itu memiliki pemahaman terhadap iman itu yang menurut mayoritas ilmuwan dan ulama itu menyimpang. Bagaimana Murji'ah ini mendefinisikan iman? Iman itu cukup dalam hati, tidak bertingkat-tingkat. Tadi falyughayyirhu bilisanihi, falyughayyirhu biyadihi, bilisanihi, biqalbihi, itu tidak ada menurut Murji'ah. Dan iman itu tadi hanya kalau mengakui dalam hati. Berarti menurut Murji'ah, orang yang masuk Islam tidak perlu bersyahadat. Kemudian ada golongan lain yang cukup ekstrim dalam mendefinisikan iman, yakni Mu'tazilah. Pelaku dosa besar itu berada di mana? Apakah di neraka atau surga? Menurutnya, manzilah bainal manzilah. Konsekuensinya, dia menyatakan bahwa orang yang berdosa besar itu tidak kafir, tapi juga tidak beriman. Ini sedikit-sedikit penyimpangan. Nanti kita akan membahas ini aliran-aliran teologi. Kemudian Khawarij. Khawarij ini juga mendefinisikan bahwa terlalu ekstrim ini, pelaku dosa besar telah keluar dari lingkaran iman. Mereka mengatakan bahwa iman itu kalau ada maka ada seluruhnya, dan kalau hilang maka hilang seluruhnya. Gitu. Tadi kan kita mendefinisikan iman itu ada melalui mengetahui, melalui indera dan seterusnya, hati, kemudian pengucapan, dan kemudian fisik. Dosa besar ini sifatnya kelihatan secara fisik. Jadi kalau kita pahami, seharusnya mungkin secara fisik orang yang beriman tersebut
lisan dan hati dia masih memiliki dari sisi pengetahuan gitu. Nah, saya lanjutkan. Karakteristik iman, oleh karena itu karakteristik iman yang benar menurut jumhur ulama itu seperti ini. Al-iman syartul qabulil a'mal. Iman itu adalah syarat bagi diterimanya amal. Maka syahadat dan kemudian meyakini dengan di hati itu syarat diterimanya amalan ibadah. Beribadah beratus-ratus tahun pun jika tidak mengucapkan kalimat syahadat, maka tidak bisa diterima amalnya. Itu maksudnya. Al-imanu la yakunu bil lisan faqat. Jadi iman itu tidak hanya pada ucapan semata gitu maksudnya, tapi harus disertai dengan keyakinan dalam hati. Al-iman yudfa'u ilal amal sholih wa yazidu minhu. Iman itu mengajak pada amal sholih dan bertambah dengannya. Artinya semakin terlihat amalan sholihnya, semakin banyak juga amal imannya. Itu maksudnya. Artinya iman ada tingkatan-tingkatan. Al-imanu yamna'u minal ma'siyah wa yuqalliluha. Semakin kuatnya iman itu dapat mencegah dan mengurangi maksiat. Al-mu'min yastamidu qutihi wa aunihi watihi wa aunihi minallah. Mukmin mendapat kekuatan dan pertolongan dari Allah SWT. Al-iman wal ibtala, keimanan selalu diuji. Keimanan selalu diuji, maka ada yang namanya kategori Nabi Ulul Azmi yang ujian keimanannya itu paling tinggi. Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad itu diuji paling berat yang dinamakan Ulul Azmi. Itu. Saya lanjut. Tingkatan iman. Tingkatan iman menurut Al-Ghazali itu ada awam. Iman yang didapatkan dari hasil informasi terpercaya, benar dan valid. Khobar sotik tadi. Dia mendapatkan iman dari ulama, ya kiai, itu misalnya mendapatkan informasi dari situ dan dia tidak mengklarifikasinya, tidak bisa menalar bukti-buktinya, belum bisa. Itu namanya keimanan orang awam. Contohnya Zaid di rumah gitu. Nah, karena yang memberitakan adalah orang yang terpercaya, ya wis, si orang yang mendapat kabar itu percaya saja. Kemudian iman yang didapat dari hasil informasi terpercaya benar-benar ditambah dalil dan bukti non langsung. Jadi ini dia bisa ahli kalam kayak sekarang kalian yang mempelajari ilmu tauhid itu. Kategori kedua ini bisa menjelaskan dalilnya gitu. Kemudian arifin ini iman yang didapat dari hasil orang-orang yang menyaksikan langsung Allah dengan nur yakin, cahaya keyakinan batin. Ini orang-orang ma'rifah. Menurut Al-Ghazali tingkatan iman itu begini. Kemudian tingkatan iman artinya berarti kan ada tingkatan lemah, standar dan kuat. Artinya bahwa iman itu mempunyai korelasi yang kuat dengan amalan seseorang. Semakin kuat imannya, semakin kuat amal solehnya. Itu. Level keimanan bisa diukur dari amal soleh yang dilakukan. Tuh. Lanjut, iman dan realita kehidupan.
Iman harus dengan ilmu. Keimanan tanpa ilmu ngawur, tersesat gitu ya. Ilmu harus menumbuhkan, ilmu itu sendiri harus menumbuhkan keimanan. Perintah ibadah selalu berkaitan dengan orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu dan seterusnya. Iman adalah lapang dada, toleransi dan kesabaran. Sebaik-baik mukmin adalah yang paling baik akhlaknya. Ketika orang yang beriman, maka jiwanya itu bebas dari kuasa orang lain. Ini beberapa implementasi, tidak saya jelaskan. Saya kira penjelasan mengenai iman cukup segini. Kita lanjut pada penjelasan lain dari materi lain tentang konsep Tuhan nanti ya. Sekian. Assalamualaikum.